Welcome. This is Apotheker, a pharmacist small talk. We are talking about health issue until an absurd question with Anita Wijayatmiko on the mic and Yanis Aditya Mahendra. Enjoy. Oke, hari ini 24 Januari 2021 kembali lagi di podcast Apotheker bersama saya Anita Wijaya dan rekan saya Yanis Aditya Mahendra. Ya, jadi hari ini kita kedatangan guest star pertama. Kita Ada sambut. tamunya sekarang. Iya dong, spesial. Tamu pertama. Karena sudah bosan cuma 2 orang aja, jadi kita memanggil guest star. Udah bosan ngobrol cuma berdua ya. Iya, benar. Ya, guest star hari ini adalah Elizabeth atau yang dipanggil dengan Lisa. Hai Lisa. Hai guys. Cie. Hai. Suaranya beda ya. Suaranya itu langsung kayak ceria gitu. Beda sama. Waduh. Iya, langsung mencerahkan suasana. Meningkatkan mood ya. Iya. Nggak kayak suaranya Anissa. Meningkatkan moodnya Yanis kayaknya, cewek soalnya. Ya, minggu depan kita cari yang cowok ya. Oh iya. bisa. Oke. Jadi Lisa ini, boleh ceritakan dulu Lis, backgroundnya Lisa, misalnya lagi kuliah di mana sekarang, semester berapa, terus lagi ngapain? Oke, hai guys sebelumnya. Aku Lisa, aku mahasiswi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Sekarang aku di semester 1 di Apoteker ini. Oh, udah profesi ya? Iya, sudah lulus S1 ya. Ya, lolos sih tepatnya. Jalur kororo. Ya. Mirip sama aku sih, aku juga lolos dulu. Enggak lah guys. Berarti sudah wisuda ya Lis? Sudah dong. Tapi itu ya, kena wisuda online? Wisuda virtual ya tapi. Iya, betul. Wisuda virtual itu gimana? Wisuda virtual itu ya kita di depannya laptop, pakai toga di depannya laptop. Ya, terus habis itu nunggu. Ya, sudah beres kayak biasanya. Ijazahnya gimana? Vibes-nya ya udahlah. Kayaknya kurang berasa euforianya ya. Iya, nggak ada itunya, tapi ya udah deh, nggak bisa kumpul-kumpul teman. Tapi karena pandemi, ya let it go aja. Ijazahnya kalau gimana? Kalau ijazahnya ya nggak ada. Waktu kita wisuda nggak dapat ijazah tuh. Oh, yang cuma ada itu cuma toga doang. Kalau ijazahnya ntar nyusul, kita ngambil ke kampus. Aduh. Kayak gitu sih. Nggak online. Aduh, pusing juga kalau wisuda. Kalau ijazah online. Kamu ngeprint sendiri. Menangis aku. Ijazahnya PDF kayak sertifikat webinar gitu. Aduh. Sedih ya. Ya, terus kita kembali ke dulu awal kuliah. Kenapa kok dulu kamu milih masuk ke farmasi, nggak ke jurusan lain aja gitu? Wah, ini kalau kebanyakan anak farmasi kayaknya ada tipe-tipe anak-anak yang gagal masuk FK, termasuk aku nih. Ya, awalnya. Dan karena gagal itu nggak tahu mau masuk jurusan apa lagi di dunia kesehatan, akhirnya mamaku nyaranin aku masuk di farmasi. Aku sama sekali nggak tahu apa itu farmasi. Berarti Taunya ya cuma mungkin obat gitu doang. Terus ya kayaknya lebih gampang. Ya udah deh, gas aja. Makasih ya Ma, udah nyemplungin aku. Mantap. kenapa kok itu? Berarti dulu ngincernya FK, habis itu ditolak, terus habis itu masuk ke farmasi. FK-nya dulu ngincer mana? Wah, tentunya nggak ada lagi dong selain UNER. Ini tolak. Gak apa-apa, UNER itu sering menolak orang. Udah ribuan yang ditolak sama UNER. Iya, gak apa-apa, tapi at least kamu nyoba ya kan. Jadi kamu tahu. Betul.
Kenapa kok dulu pilihnya farmasi WM, nggak farmasi UNER? Eh, Awalnya aku nggak ngerti tuh juga jalur-jalurnya itu kan. Terus akhirnya sisa jalur yang eh apa ya, mandiri. Terus aku nggak mau tuh ngambil ngambil jalur mandiri kan mahal, katanya. Habis itu aku browsing lah farmasi di mana ya, cari apa ya, universitas farmasi yang sama grade-nya kayak akreditasinya A juga. Aku tuh carinya di mana ya, di Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi itu loh. Woi, mantap. Ya, Terus, Ban PT. Ya, nah cari yang sama tapi yang swasta. Terus nemu nih banyak univ, tapi aku carinya yang deket-deket aja. Terus habis itu ada 3 pilihan aku mampatin. Wah, dimampatin bahasa anak. BJ kayak BJ mampat, terus berat aku jenis mampat. terus aku pilih swastanya. Awalnya tuh ada 3 pilihan, ada Sanata Dharma, Ubaya, dan WM. Ku compare lah macam-macamnya, kayak macam emak aja. Kulihatnya cuma harga. Yang paling murah di WM, ya udah deh. Oh gitu. Tapi di Sanata Dharma itu bukan dosa bahaya ya? Oh iya, di mana ya, daerah Jogja ya? tapi memang pingin jauh gitu. Kayaknya ya lumayan lah vibe-nya. Rumahmu kan di itu kan, mana Probolinggo ya? Ya, Kenapa kok nggak Jember yang lebih deket? Atau memang pengen jauh? kalau aku pengennya tuh dulu antara di Surabaya atau di Jogja gitu. Oke. Jadi aku nggak cari yang lain-lain. Ngadi-ngadi emang anaknya. Mencari pengalaman baru kan gak apa-apa. Iya, betul. Dibela aku nih. Maki. Ih, kok gitu sih? Nggak ada yang bela aku. Kece banget. Nggak penting. Terus gini, sekarang kan waktu zaman pandemi ini ya kan kuliahnya kan juga serba online, mungkin praktikum juga ada yang online. Itu gimana sih rasanya? Bedanya sama kuliah offline? Ini mantap banget rasanya. Gimana ya? Pasti ada plus minusnya. Tapi kalau sejauh ini untuk praktikum itu jadinya diundur. Kayak aku harusnya di semester 1 ini udah selesai mata kuliahnya tapi diundur, belum selesai. Nanti mungkin deket-deket tryout nasional ya buat UKAI, nah itu baru deh praktikum. Kalau untuk yang sarjana S1 sarjana S1 itu mungkin lebih sulit ya karena mereka online semua. Tapi kemarin ada kebijakan juga bertemu dengan dosen-dosen tuh bertemu dengan orang tua kalau nggak salah nih ya, lewat virtual gitu juga, lewat daring. Nah ditanyain gimana nih mau ada pertemuan enggak, buat maksudnya tuh mau kuliahnya itu diubah jadi seperti biasa apa enggak. Terus kebijakan orang tua yang menang itu maunya online aja dulu. Yang aku takutin itu kompetensi kita nanti kalau mau jadi apoteker tuh gimana. Pasti kan beda toh rasanya waktu nyoba sendiri praktikum sama waktu online aja. Waktu kemarin aku jadi asisten dosen itu, aku ngajarnya ya udah lewat web kampus. Aku nggak tahu deh gimana jadinya. Kalau sekarang mungkin akan menggunakan itu kali ya, Zoom atau Google Meet ya untuk jelasinnya. Dulu awal-awal pandemi itu langsung ngerubah sistem-sistem kan. Jadi semakin hari, kalau dulu nggak pakai video-video gitu, sekarang mungkin udah pakai video buat bantu gitu.
Berarti praktikum online ini nggak ngajarkan sendiri ya, cuma lihat video, dia di kenalin, diterang-terangin gitu. Belum bisa nyoba sendiri. Nggak mungkin kan kita satu orang mau misalkan praktikum pakai mortir stamper terus kita pakai ambil cobek jamak. Beli mortir dulu. Iya sih, apalagi alat yang mahal-mahal. Yes, betul. Iya ya, ya. Kayak mau nyoba spektro. Iya, kalau instrumen gitu gimana ya? Wah, itu kemarin aku itu tuh asisten itu di Farkin. Nah, ya ngasih tahu cara pakai alatnya, cara manual gitu. Bukan manual, ya lewat server kampus. Cuma dijelasin cara kerjanya, terus prinsip-prinsipnya apa, supaya mereka tetap tahu lah dasarnya. Iya, ada dasar paling enggak ya. Tapi kamu keren loh, Lis. Kamu menjadi asisten dosen. Keren. Wih. Iya, tidak semua orang bisa jadi asdos ya kan? Orang terpilih saja ya. Nah, Oh, aslab sih sebenarnya. di rumah berarti kamu hari-harinya ya kuliah online gitu. Kalau misalnya kesibukan lain kan berarti agak mungkin lebih nganggur kali ya, atau jadwalnya padat gitu. Sehari bisa berapa kali kuliah kamu? Kalau kesibukanku sekarang waktu awal-awal masa pandemi itu gabut banget bener-bener nggak ngerjain skripsi, santai-santai. Ya aku belajar masak, bikin kue pas awal-awal. Kalau sekarang aku lagi belajar ngedit foto, video, terus sama aku lagi sekarang sering nulis dari misalkan ada film, terus ada buku yang aku baca, aku tulis hal-hal yang baik yang Keren kamu, aku Lis. dapat dari film sama buku itu apa. Kalau keren. ditanya nih, apa tadi yang online itu ya Kak? Sehari kamu bisa sampai berapa kali kuliah online? Wah, kalau itu kadang ada yang 4 sampai 5. Wah, itu kalau udah sampai 4 sampai 5 matkul, aduh encok, bener-bener encok. Dari jam 8, kadang ada yang jam 7 pagi, ada yang jam 8 pagi, terus sampai jam 6 sampai jam 7 malam. Aduh, breaknya kadang cuma 15 sampai 30 menit. Itu Ya udah deh. videonya harus on. Maksudnya disambi makan gitu bisa kan? Nakal sih ya aku ya. Tidak semudah itu. Mau oke, harus on. Dari pagi harus on. Kalaupun mau off kita harus izin. Izinnya ya lewat itu chat. Misalnya mau ke kamar mandi gitu ya. Ya. Gila. Kalau lagi pegel-pegel, nggak pengen ke kamar mandi, nggak pengen ke toilet, ya udah tak tulis. Selamat pagi Bapak Ibu, saya mohon izin mematikan kamera sebentar. Karena saya capek. Mau bagangan sebentar. Wah, encok parah sampai panas punggungku. Waduh. Iya. Berarti kuliah online itu sebenarnya efektif apa enggak sih kalau dibandingin sama kuliah offline? Mungkin kan kalau kuliah offline kan biasa ketemu teman malah banyak guyonnya daripada kuliahnya. Menurutku belum efektif sepenuhnya, tapi bisa jadi alternatif saat pandemi COVID-19 kayak gini. Jadi proses pembelajarannya bisa terus berjalan gitu loh. Ya pastinya juga pemerintah sama universitas kan sudah membuat kebijakan yang semakin hari semakin baik dari yang kemarin-kemarin. Mungkin nggak efektifnya itu juga karena jaringan internet ini loh yang kadang putus-putus. Terus waktu aku ngajar kemarin itu di S1, itu tuh sering banget server kampusnya itu down gitu loh karena yang
pakai banyak kan. Iya, Satu iya. universitas pakai gitu. Ya, tapi seiring berjalannya waktu, server kampusnya udah makin hari makin baik sih. Meskipun dipakai berbanyak orang, nggak down-down lagi gitu. Udah mulai nggak sering atau masih down? Udah nggak Masih ada. sering. Udah nggak sering, Kalau tapi masih. yang internet jaringan putus-putus, waduh, itu kayaknya hampir dialami semua orang. Apalagi yang susah sinyal. Aduh, Iya, susah. betul. Belum lagi mati lampu. Aduh. Kalau di kampus kita aman tuh, ada pihak kampus yang ngurus. Kalau di rumah, Menarik, Urusan menarik. sendiri mati lampu. Iya. Terus aku itu, Lis, aku masih kepo dengan apa teknis kuliah online-nya. Itu kamu tadi bilang sehari bisa sampai 4 Zoom kayak gitu. Itu Nah, kalau hmm, oh ya, kalau di S1 kemarin itu kebanyakannya eh, lewat server lewat web kampus gitu. Tapi mungkin sekarang ada pembelajaran menggunakan seperti Apotheker. Kalau ada apa menggunakan mungkin Zoom atau Google Meet. Kalau di Apotheker sendiri itu kebanyakannya tatap mukanya menggunakan Google Meet atau Zoom. oke gitu ya, bedanya di situ. Jadi ya terus on cam pula. Jadi lebih seru dan deg-degan kalau namanya dipanggil langsung. Misalkan dipanggil Lisa, waduh gak tahu jawabku apa ini. Gitu pura-pura putus nggak bisa ya? Wah itu drama kayaknya. Iya, langsung disconnected. Sekali dua kali kayaknya nggak apa-apa deh. Terus kalau ujian, Absennya ya kalau ujiannya gimana, sidangnya gimana sih? Wah kalau ujiannya itu ada yang macam-macam, tiap dosen itu beda-beda. Ada yang kita harus nyalain kamera, terus habis itu kita nyalain audio juga, on audio, on video, terus kita ngerjain ujiannya gitu. Jadi dosennya mantau gitu. Gila. Ada juga yang lewat web kampus itu, jadi ada waktunya kayak UKCBT gitu, tapi nggak pakai video. Terus ada yang dikirimin file, terus kita kirim ke dosennya kayak gitu-gitu. Dan kalau misalkan tentang absensinya itu pakai Google Form atau web kampus. Tapi nggak ada tuh ceritanya TA. Kenapa kok nggak bisa Kalau TA? absen ya bisa sih. Kenapa? Kenapa kok nggak bisa TA? Ini pertanyaan yang konyol nih. Ya biasanya dosennya itu ternyata juga pasti ngeliatin di Zoom dan Google Meet siapa aja orang-orangnya gitu. Kadang ada yang nge-record buat datanya dosen juga kan. Jadi sebelum itu kita disuruh foto atau Oke. data kita tuh di screenshot sih biasanya. Gak ada tuh TA. Tapi tetap masih bisa lah dibuat nyemil-nyemil tuh kalau kelas online tuh bisa. Tapi nggak bisa ditinggal tidur, nggak bisa makan. Padahal kalau kelas offline ditinggal tidur bisa loh ya. Iya makanya. Tinggal tidur bisa. Nggak tahu makan bisa nggak ya di dalam itu kelas offline? Yanis dulu bisa sih. Ruangan bawa makanan dong. Iya, gantian tapi bukanya. Jadi bunyi kresek-kreseknya itu nggak barengan. Bunyi-bunyi mencurigakan tuh jangan sampai terdengar. Ya, terus kan dari tadi kan udah ceritain, kayaknya lebih banyak nyeritain kurangnya kuliah online ya. Kalau positifnya apa sih kuliah online gini?
Positifnya ini, kalau kelasnya tiba-tiba di cancel nih, pertama nggak rugi cucian baju. Astaga. Nggak udah mandi. Nggak mandi. Nggak rugi bensin, makan, terus nggak ngekos juga. Lisa ini emak-emak banget ya. Perhitungan banget. Nggak deh, kalau itu dari sisi kalau dari sisi pembelajarannya itu bisa kita tuh bisa nge-record. Jadi kalau misalkan kita nggak ngerti, kita bisa ulang-ulang. Oh, ternyata tadi kelewat ini gitu. Oke. Jadi bisa diputar lagi buat dipelajari lagi. Tapi ada nggak sih dosen yang nggak ngebolehin record gitu? Wah, kita kan canggih tuh, harusnya sih. Waduh. Kita bisa record sendiri kalau dosennya itu. Tapi toh kita kan nggak nyebarin buat hal-hal yang buruk. Kita kan cuma pakai buat belajar lagi ya. Kalau udah dihapus. Kalau udah selesai hapus. Iya, menu-menuin memori, hapus saja. Terus kalau pas di tahunmu ini, Lis, iya sih. kamu sekarang kan semester 1 apoteker. Berarti nanti lulusnya adalah 2022. Atau tahun ini ya? 2021 dong. Ya. Aku nggak mau lulus di 2022. Ya, berarti nanti kamu kan akan rencananya lulusnya tahun ini. Berarti periode UKI-nya yang pertengahan tahun itu ya kan. Tapi OSCE-nya gimana nih? Kalau UKI CBT mungkin karena udah lama online ya wis bisa lah online. Oke. Kalau OSCE-nya gimana nih? Wah, Kak Anita sama Kak Yanis ada bocoran nggak nih? OSCE-nya bakal gimana? Waduh, aku nggak ada itu informan. Oh. Dulu tuh sempat baca sih tentang teknisnya OSCE waktu saat pandemi, tapi udah lupa sih gimana, soalnya nggak ikut ya. Oh no. Ya kalau baca. Kalau lihat kondisi sekarang ini sih, kalau di Februari ini kan OSCE-nya internal nih, online. Kayaknya sih daring gitu. Gimana caranya OSCE online itu? Mungkin kalau zamanku mungkin pertengahan kan nggak jauh-jauh tuh dari Februari, mungkin online juga kali ya. Ngarep. Caranya Nah, gimana? kalau online mekanismenya ya masuk roomnya gantian gitu. Oh, jadi itu kayak ganti station itu ganti room Zoom gitu ya? Ya, kayaknya gitu deh. Oh, Aku belum nyoba simulasinya sih. Terus nanti kalau misalnya Belum ada simulasi. disuruh praktikum gitu, misalnya disuruh gerus gitu ya, apa kita hanya bilang stepnya doang, iya nanti saya akan gerus ini pakai sarung tangan atau gimana? Lisa tahu nggak? Ya, kayaknya gitu deh. Kayak misalkan ada mungkin kalau gerus tuh mungkin ada pilihan gambar dari di layar itu. Terus ya kita disuruh milih atau pakai website atau ya mungkin website kali ya. Jadi nanti ada tinggal pilihannya, tinggal klik gitu. Mungkin. Oke. Tapi dari pihak kampus belum ada teknisnya ya? Udah pernah dicoba sih, cuma aku kurang tahu sih. Waktu itu nggak ikut? Waktu itu aku masih S1 gitu, jadi nggak kepo. Mantap sih. Ya itu baru juga sih ternyata sih dicoba juga, diperbaiki terus dievaluasi. Ya. Sekarang kan udah masuk mahasiswa apoteker ya, bukan lagi S1, udah lulus S1. Terus sudah ada bayangan nggak sih dunia kerja nanti kayak gimana gitu, atau apa ya ada? Wah, aku mau nanya nih ke Kak Yani sama Janita nih. Apa? Iya, silakan. Gantian dong. Yanis dulu. Kok enak aku teror terus deh. Nah, dulu
setelah lulus apoteker dan udah dapat ijazah, apa yang dilakukan pertama kali sampai dapat kerja? Berapa kali sih ditolak di perusahaan atau di instansi gitu? Siapa dulu ini? Wah, boleh siapa ya? Ladies first kali ya. Oke, Ya, aku dulu Anita aja dulu deh, ya. Anita dulu. Oke, jadi kalau dulu ini flashback ya kan. Jadi aku waktu itu kebetulan kerjanya itu sebelum sumpah. Jadi eh Hamin seminggu kalau nggak salah, Hamin seminggu sebelum sumpah itu aku sudah masuk, tapi masih Udah dapat. orientasi. Jadi belum belum kerja, masih kayak pengenalan, baca Masih SOP, gimana? pengenalan, orientasi di rumah sakit. Oh, Orientasi. Iya. Jadi waktu itu ceritanya adalah sebelum kita lulus, setelah PKP itu pasti banyak apa ya, khususnya teman-teman yang di industri itu kan pasti banyak yang aku udah diterima di sini kayak gitu. Karena mereka ketika PKP misal dilihat kinerjanya bagus, akhirnya sama kayak mentornya ya wis direkrut seperti itu. Kalau di industri kan enak ya kan, sebelum lulus mereka udah bisa direkrut. Malah sempat ada yang udah temanku itu ya kan, teman-teman kita kan ada yang udah ya wis nggak balik Surabaya, beberapa udah ada yang kerja di Jawa Barat kayak gitu. Nah, waktu itu rumah sakit tempatku bekerja pertama kali buka loker jauh sebelum apa namanya sumpah, waktu angkatanku disumpah. Terus akhirnya cobalah ya wis iseng apply aja. Jadi sambil nunggu sumpah itu kegiatanku mencari loker dan akhirnya ada yang dipanggil, terus sempet wawancara beberapa. Nah, di rumah sakit yang tempatku kerja pertama kali itu akhirnya diterima, ya wis terus orientasi. Jadi setelah lulus aku dapat ijazah, ya langsung kerja setelah itu karena sebelumnya udah diterima. Kayak gitu. Gantian wah. Yanis. Gimana nih kalau Kak Yanis nih? Yanis ini lebih berliku-liku, lebih Ya, seru. enggak sih, itu sebenarnya harusnya kamu lebih berliku-liku deh, sampai ada di posisi sekarang. Wede. Ya, kalau aku dulu sih waktu setelah apa namanya, setelah UKAI, setelah sampai ke sumpah kan ada waktu sekitar sebulan kalau nggak salah ya. Itu saya udah mulai nyoba kerja di apotek sih. Aku sih dari awal udah punya apotek sendiri. Jadi aku langsung kerja di apotek. Terus waktu sumpah juga itu berbarengan sama pendaftaran CPNS waktu itu. Jadi waktu itu sekalian aku untuk udah keluar semua ijazah, STR dan lain-lain persyaratan sudah keluar, aku langsung daftar CPNS dan ya akhirnya alhamdulillah keterima di puskesmas sekarang itu jalur CPNS itu. Jadi ya nggak ada pendaftaran yang seru sih, sekali daftar CPNS itu aja Wah, udah. mantap. Loh, Kak, kalau CPNS itu kita tuh milih gitu, Kak. Milih tempat, Iya kak, milih tempat kerjanya gitu. iya, jadi mulai dari tahun 2018 itu kita bisa mulai milih tempat kita mau kerja di mana, itu bisa kita pilih. Nggak kayak dulu, kayaknya dulu sistemnya itu kita milih kabupaten kotanya. Kalau sekarang kita bisa milih instansinya langsung, kita mau di rumah sakit X, mau di puskesmas Y, itu bisa langsung. Tapi dengan ada persyaratannya, harus tanda tangan untuk nggak mengajukan pindah selama 10 tahun. Itu ada persyaratannya. Wow. Berapa tahun, Nis? Yang Jadi 10 tahun kamu nggak boleh ngajuin pindah, tapi kalau dipindah bisa sih. Oh, oke. Kalau itu tadi di rumah sakit, puskesmas. Kalau tidak, kalau di kayak Dinkes, terus di BPOM itu juga bisa milih. Bisa, BPOM tuh kamu lebih milih ke regional sih, regional 1 Jakarta, regional 2 mana, regional mana gitu. Jadi milihnya per regional. Kalau itu kayaknya nilainya harus tinggi banget gitu, Kak. Enggak. Ya kan kalau BPOM kan tingkatnya udah pusat ya, pasti yang daftar juga lebih banyak, lebih pintar-pintar. Apalagi kalau di BPOM itu ada persyaratan tambahan untuk BPOM. Mereka dulu minta sertifikat TOEFL di atas berapa gitu, lupa aku deh. Terus ada wawancara nggak ya, lupa aku. Yang jelas mereka minta sertifikat TOEFL juga. Oke.
Oke. Dicoba. Kalau aku kan nggak ngerti nih instansi, masih belum cari-cari juga. Kalau misalkan kayak Kak Yanis nih udah di puskesmas, terus Kak Yanis pengen pindah ke Dinkes atau Bepom, itu mungkin nggak? Sebentar. Tak kan ya. Lisa harus nonton podcast kita yang keberapa nih, yang pertama nih. Yang pertama. Oh, yang pertama. Iya. Itu Yanis, waduh, udah cerita luar dalam itu. Bisa, jawabannya bisa, Lis. Iya. Oh, baik. Nanti ya aku tonton. Mantap. Nggak usah dijabat ya, biar Lisa nonton aja ya. Ya biar Lisa kepo. Oh, Lisa kepo, tapi penontonnya itu juga gimana nih? Sebenarnya sih ya, Mbak, kalau mau dipindah ya bisa, kalau minta pindah bisa, tapi ya itu tadi kembali ke peraturan, kamu baru bisa minta pindah setelah 10 tahun. Kalau misalnya di bawah itu nggak bisa minta pindah, tapi kalau dipindah bisa. Jadi kalau kamu mungkin punya koneksi bisa minta pindah, itu lebih memungkinkan. Wadaw, baik. Oh ya, tadi maksudku itu setelah 10 tahun. Oh, setelah 10 tahun bisa minta pindah, tapi ya disesuaikan dengan instansi yang kita minta itu membutuhkan atau tidak. Oh ya, baik. Mantap, semangat Kak Yanis. Kayaknya Lisa tertarik. 10 tahun jadi yang punya Pasuruan. Iya, 10 tahun, masih berapa tahun lagi ya? Aku masih 9 tahun lagi. Sabar ya, Nis. Gak apa-apa Kak, sebentar itu Kak. Aduh. Terus Lisa ada yang ingin ditanyakan lagi mungkin? Ada lagi nih. Apa? Waktu wawancara kerja, itu tuh ditanyain apa aja sih? Waktu kalau tes CPNS juga ada wawancara nggak Kak? Kalau CPNS tergantung tingkat daerah, kabupaten kota nggak ada wawancara. Kalau misalnya di tingkat pusat, di Bepom, di Kemenkes itu ada wawancaranya. Tapi itu tergantung dari kebijakan instansinya sih. Kalau pertanyaan ini mungkin Anita bisa menjawab ya daripada aku ya. Soalnya aku nggak pernah interview. Kalau aku sih, Oh iya, baik. dilihat dulu tempat wawancaranya. Kayak misalnya, kan kemarin kebetulan aku sempat wawancara di 2 alam ya kan. Di rumah sakit pernah, di industri pernah. Nah, dilihat dulu banyak nih. tempat wawancaranya di mana. Terus nanti yang pertama itu pasti prepare pasti background itu pasti ditanya. Backgroundnya apa, jadi udah siapin jawaban, kayak udah ditata mana yang akan kamu bicarakan kayak gitu. Habis itu kalau tentang diri sendiri itu pasti background, terus nanti mungkin plan ke depan. Misalnya udah ada rencana menikah, itu pasti ditanyain loh, walaupun itu kayak pertanyaan mungkin kita mikirnya itu nggak penting gitu, tapi itu penting untuk sisi perusahaan karena mereka ngelihat berarti aku bisa memperkerjakan orang ini, karena biasanya kalau udah nikah itu kan banyak yang keluar, jadi mereka bisa memperkirakan nih orang ini ngelamar udah ada rencana merit, misalnya bulan depan mau merit. Nah kan jadi kayak gimana ya, kalau dari segi perusahaan kan pinginnya nyari orang yang ya bisa long lasting gitu kan, bekerja di tempat mereka seperti itu. Kalau tentang background orangnya biasanya itu yang ditanyain, background diri sama rencana plan ke depan. Kalau terkait kegiatan atau ilmu apotekernya itu ada macam-macam. Jadi kalau tempatku di rumah sakit dulu itu sempat dikasih kayak ujian gitu. Ujian kayak tentang pengetahuan apoteker ya, yang dasar-dasar kayak jenis antibiotik, terus peraturan perka-perka kayak gitu, itu dikerjakan. Tapi kalau kemarin pas di industri, kebetulan ujiannya itu cuman tes psiko TPA kayak gitu doang, nggak ada yang tentang perindustrian. Mungkin cuma ditanya aja dulu PKP di mana, terus minatnya kalau di industri itu bidang apa, semacam gitu-gitu sih. Nggak ada yang sampai, aku belum pernah dapat pertanyaan pingin gaji berapa, nah itu belum pernah kayak gitu, Lis. Wow, udah langsung kejawab. Aku awalnya tadi juga mau nanya
apa dites tentang apa ilmu kefarmasiannya juga ternyata ada ya, meskipun khususnya klinis kali ya lebih Mm-mm. lebih itu lebih ketat kayaknya. Iya, karena kan mungkin langsung berhubungan deket ya kan sama pasien. Jadi kalau kalau kosong kan ya gimana ya, harus ya ada isinya lah dikit. Kita kan bisa prepare juga. Gitu. Wah, setelah kerja dari Kak Yanis atau Kak Anita nih, kan backgroundnya beda-beda nih, ada rumah sakit, industri, sama di eh, puskesmas di bagian pelayanan ya Kak. Terus, Ya kan, heeh. kayaknya kalau di puskesmas itu semuanya dilakuin sih, soalnya apotekernya cuma satu. Wow, mantap. Ini harus bawa atau harus sedih ya? Bawa aja deh. Keren kamu, Nis. Keren banget. Semuanya dilakuin. Lebih banyak TTK-nya ya Kak. Kalau di tempatku sih sama ya, satu-satu. Kalau mungkin di daerah lain ada yang lebih banyak TTK-nya mungkin. Tapi kalau di tempatku cuma sendiri, aku apoteker satu, TTK satu. Wow, mantap. Enak mana nih Kak? Waktu kuliah atau kerja? Kan kalau kita nih, aku sebagai mahasiswi, itu aku ngelihatnya kalau ngelihat cutting udah lulus kayak, duh, kayaknya enak banget ya. Itu udah kerja, terus kerjanya di daerah yang kota besar, terus atau kerjanya pun misalkan di daerah itu tapi udah PNS kayak gitu. Gimana Kak? Enakan kuliah atau kerja? Yanis dulu, Yanis sudah ketawa-ketawa. Enak kuliah atau kerja sih, apa ya? Kalau dibilang ada plus minusnya ya jelas ya. Tapi kalau menurut saya mungkin lebih enak kuliah ya. Bagi kalau di kuliah itu kan ada ruang untuk improve, ada ruang untuk apa? Kalau salah itu masih dibenerin, ada yang ngebenerin gitu loh. Kalau waktu kerja itu enaknya itu waktu terima gaji aja. Jujur banget. Ya, nggak ada yang ditutupi kok. Jadi ya soalnya kerja itu waktu kerja ya kan kita ya udah tanggung jawab sama ilmu dan apa kepercayaan yang diberikan oleh yang memberi kerja ya. Jadi kita ruang untuk salah itu sebisa mungkin nggak ada. Jadi ya kita nggak boleh salah, nggak boleh apa. Jadi apa tekanannya juga lebih besar untuk tidak melakukan kesalahan itu tadi. Terus juga kalau di tempatku karena cuman sendiri, apoteker sendiri ya nggak ada temennya lagi, mau apa diskusi sama siapa juga nggak ada temennya selain mungkin apoteker di puskesmas lain, nggak ada teman-teman farmasinya kecuali TTK satu. Ya udah akhirnya ya cuma kegiatan di puskesmas paling datang pelayanan pulang gitu aja. Kan Kak Yanis sama Janita pernah di bagian ini kan, di bagian pelayanan. Kalau di teori nih, kita kan belajar tuh screening, ya kan? Ya. Kalau di lapangan, itu kita ngelakuin screening juga. Screening ya, dilakuin, tetap harus apa ada checklist apa screening itu tetap ada, nanti itu diperiksa sama Dinkes, jadi tetap harus dilakuin. Tapi ya mungkin nggak sedetail yang dulu waktu kuliah sih ya, kita sebisa mungkin cepetin screeningnya karena kalau kelamaan ya pasiennya juga protes yang nanti ngantri makin panjang. Yes, betul. Jadi tetap ada tapi nggak sedetail waktu kuliah. Yeah. Wow, mantap, keren banget apoteker nih. Nggak bayangin deh aku. Tapi nih Kak, beda. Iya sih. Coba kalau Kak Anita gimana? Sama sih, kalau screening itu ya kita lakuin, tapi benar kata Yanis tadi, maksudnya nggak bisa lama-lama ya Screening kan, cepat karena kali ya. Terus kalau ada yang udah ada template-nya, jadi kayak apa ya, satu yang dicek apa, dua apa, tiga apa kayak gitu. Terus kalau di rumah sakit itu kan kadang kayak ada yang e-resep juga ya kan, jadi
kayak kalau identitas dokter, SIP itu kan udah pasti gitu loh, dokternya dokter rumah sakit kita sendiri, SIP-nya ya udah pasti nyala gitu ya kan, terus udah otomatis keisi. Nah jadi kayak ya hal itu bisa kita kurangin, mungkin kita cuman screening dari sisi farmasetik atau misalnya dosisnya udah bener atau enggak kayak gitu, informasi pasiennya udah lengkap atau enggak. Kalau informasi pasiennya kurang bisa ditanyain waktu pasiennya waktu KIE atau waktu ya dia nganter resep itu tadi. Jadi tetap dilakuin. Tetap dilakukan ya. Tetap dilakukan. Apalagi kalau misalnya Nih kalau misalnya di komunitas nih, kayak misal di apotek itu kayaknya malah harus lebih ketat sih kalau menurutku, karena dokternya lebih ya, cepat lagi kayaknya ya. Menurutku bukan lebih cepat, lebih teliti kayaknya, karena kalau di komunitas itu kan kita nggak tahu ya kan, maksudnya pasien ini tuh datang bawa resep dari dokter mana kan kadang nggak tahu. Nah itu kayaknya yang perlu diwaspadai di situ sih, mungkin lebih ketat aja sih kalau di komunitas. Kalau di rumah sakit itu lebih enak karena kayak apa ya, kita dekat dengan dokter, terus dokternya itu ya satu community sama kita, jadi bisa dikontrol gitu. Kalau di komunitas kan kayaknya nggak terkontrol gitu. Itu opiniku sih pribadi. Oke, apa ada drama-drama nggak antara apoteker sama dokter? Dramanya tuh kayak, wah ini ada obatnya, ada interaksi nih. Kalau drama itu sih kayaknya kurang terlalu ya kan. Maksudnya kalau interaksi itu dokter mungkin hanya aware dengan interaksi yang kayak apa ya, yang poten-poten atau yang terkenal gitu. Kalau yang minor itu kayaknya mungkin belum terlalu aware, jadi itu ya mau kayak diserahin di apoteker gitu. Mereka maksudnya mau kok menerima masukan dari apoteker, itu mau. Kalau drama mungkin dramanya mungkin kalau obat kosong aja kali ya, itu agak drama sedikit. Kalau obatnya lengkap, masalah interaksi atau apa kayaknya enggak. Kalau aku dulu sih belum menemukan drama yang kayak gimana gitu. Wah, kalau Kak Yanis gimana nih Kak? Ya sih, untungnya juga mungkin hoki juga ya di tempat kerja itu dokternya tuh menerima keberadaan apoteker gitu loh. Jadi dia tuh benar-benar kalau dikasih saran, dikasih dimintai diskusi gitu, dia sangat open tuh, sangat terbuka. Jadi saat kita menemukan interaksi, misal kita diskusikan dengan dokternya ada interaksi ini, kita mungkin bisa ngasih alternatif ini, dokternya masih sangat terbuka gitu loh dengan diskusi. Tapi yang kalau kan tergantung dari sifat dokternya juga ya, ada juga dokter yang mungkin nggak mau terapinya ini diganggu gitu loh, kan ada. Tapi untuk pengalaman sih sama dokter nggak banyak drama sih. Benar kata Anita tadi, dramanya lebih banyak obat kosong. Lisa bayangin akan ada drama apa? Kebayangnya gimana? Oh, enggak juga sih, soalnya di studi kasus yang selama pembelajaran online itu kan pasti banyak banyak masalah di dalam soal gitu loh, dan harus telepon dokter, komunikasi sama dokter kayak gitu. Kirain bakal ada drama-drama gitu. Enggak kok. Ternyata aman ya. Aman. Ya itu juga tergantung dari cara penyampaian juga sih. Iya, dulu waktu aku sidang apoteker itu pertanyaan dari penguji itu gimana cara menghubungi dokter. Iya bener. Wow, terus gimana Kak jawabannya Kak? Tolong aku Kak. Waktu itu aku jawab apa ya, pokoknya ya udah jangan sok pintar menggurui gitulah. Yang penting itu komunikasinya yang enak aja sih, yang jangan sok pintar gitulah intinya. Baik. Kayaknya jadi ini harus tetap itu ya. Kenapa? Kayaknya podcastnya disabotase sama Lisa ini. Kita dibully. Apalagi Lis? Kamu masih ada kepo apa? Wah, kalau misalkan dari rumah sakit ke industri nih, gimana sih kepengurusannya itu tuh gimana? Kepengurusan harus gimana tuh? Dari apa ya? SIPA. Kalau SIPA itu di rumah sakit
wajib kita urus HIPA. Cara urusnya gimana? Setelah lulus itu pokoknya setelah lulus itu kan STRA kalian terdaftar di provinsi, maksudnya daerah. Nah, nanti dipindah ke cabang yang mau kalian tuju. Jadi misal aku dari UNER, lulus masuk STRA-nya terdaftar di daerah Jawa Timur. Terus misalnya mau kerja di mana? Mau kerja di Malang misalnya, berarti dipindah masuk ke cabang Malang. Setelah itu urus SIPA-nya mengikuti peraturan yang teknisnya, ikut tanya di PCIAI kotanya masing-masing itu bisa. Nanti ngurusnya soalnya di Dinkes kota. Setelah itu kalau misalnya pindah gimana? Pertama kali kalau misalnya pindah itu cabut dulu SIPA yang lama. Karena kalau kalian nggak cabut, kadang itu khawatir kayak lupa. Oh ternyata SIPAku masih tertanam di sini kayak gitu. Jadi dicabut dulu, baru dipindahkan ke tempat kalian mau bekerja. Baik itu mau pindah rumah sakit lain, atau pindah ke apotek, atau pindah ke PBF, yang lama dicabut dulu. Kalau di industri, kalau industri sama PBF itu kan, kalau komunitas itu kan bisa punya 3 SIPA itu kan. Nah, kalau industri sama PBF itu cuma 1, jadi wajib dicabut terus didaftarkan. Didaftarkannya sama, untuk teknisnya bisa nanya ke PCIAI cabang kotanya masing-masing di mana tempatnya bekerja itu. Kayak gitu aja sih, Lis. Simple kok sebenarnya. Ribetnya mungkin administrasi ya kan, nyiapin dokumen ini, dokumen itu, kayak gitu. Tapi nggak ribet kok. Oke, nah tapi nih kalau itu kan tadi kan kalau dari industri dari rumah sakit ke industri. Kalau kayak Yanis nih dari apotek terus memperlebar sayapnya di CPNS, itu kakak lepas yang di apotek atau kakak nambah? Kalau aku di apotek tuh sudah naruh SIPA penanggung jawab. Jadi aku di puskesmas itu nambah. Jadi aku sekarang punya 2 SIPA, di apotek sama di puskesmas. Kalau di puskesmas itu anggapannya penanggung jawab tertinggi kan bukan apoteker ya, itu kepala puskesmas. Yang mana dokter kan kalau di tempatku. Jadi aku masih bisa nambah SIPA setelah aku naruh SIPA di apotek itu tadi. Oh, kalau di puskesmas tuh kita tetap apoteker penanggung jawab. Iya, apotekernya cuma 1, gimana penanggung jawab. Tapi kan penanggung jawab tertinggi tetap ada tetap di dokter ya? Iya, di kepala puskesmas kan. Kalau kepala puskesmasnya dokter, kalau dokter gigi ya dokter gigi. Jadi kita masih bisa memungkinkan punya 2 SIPA gitu. Wah, mantap. Terus jam kerjanya gimana? Yang penting kan di 2 SIPA itu kan punya jam yang bertabrakan. Kalau yang di aku sih di puskesmas itu kan pasti pagi jam 7 sampai kalau di SIPA sampai jam 2. Kalau yang di apotek jam 3 sampai jam 9 malam. Wah. Malam ya apoteknya tutup ya. Iya, jadi saya sampai setutupnya apotek sih, saya jam 9 itu. Wah, mantap, Kak. Lisa ada bayangan pengen lanjut kemana? Karena tadi kayaknya dia pengen tahu banyak hal gitu. Industri pengen tahu, rumah sakit pengen tahu, PNS pengen tahu. Gitu. Kalau aku sih, aku pengen di industri obat atau kosmetik dan klinik kecantikan. Nggak apa-apa, itu keren. Bagiannya apa? Udah tahu pengen R&D atau QA atau apa? Kalau aku pengen di QA. Kalau di industri. Kalau di kosmetik kalau di industri sama. Obat ya. Kalau di kosmetik aku maunya di R&D aja deh. Kalau di klinik ya apoteker kali ya, apoteker tanggung jawab ya. Iya, APJ kalau klinik. Iya, pastinya juga cuma itu aja. Nggak ada pilihan lain. Makanya itu. Gitu. Tapi itu aja, Lis, mulai sekarang misalnya kamu udah mulai browsing kira-kira industri mana nih yang mau diincar kayak gitu. Terus
Kalau misalnya dia buka loker, ya iseng aja apply. Cuman Wah, mantap. nyoba aja kan. Kalau industri kan apa ya, kalau teman-temanku dulu sih belum lulus kerja ya nggak apa-apa tapi udah selesai. Itu sih nggak punya tanggungan PKP. Setelah PKP biasanya mereka. Iya. Setelah Wah, UKI enak sih ya. banget. Kak Yani sama Janita dulu bisa magang langsung. Sekarang nih nggak tahu nih. Belum tahu. Belum tahu ya PKP-nya gimana. Iya, kemarin aja ini PKP apotek itu ada yang online, daring. Terus Gimana PKP beberapa online tuh? minggu. Kalau PKP online itu ya kita dengerin dari pembicaranya. Kalau tergantung sih, kalau yang kemarin di pemerintahan, di BPOM itu kita dengerin pematerinya. Terus habis itu kita tanya, ada sesi diskusinya gitu. Kalau yang di apotek kemarin online juga itu tuh kita full diskusi antar kelompok gitu sama dosen. Nggak ketemu pasien dong. Gitu. Nggak ada pengalaman Nah, ketemu pasien, kasih KIE. ada dong, ada offline. Kalau di apotek itu ada online, ada offline-nya juga. Tapi offline-nya di daerah masing-masing. Kayak gitu. Oke. Ya gitu. Nggak apa-apa, Kalau Lis. untuk PKP mayornya mungkin PKP yang di industri atau di rumah sakitnya itu masih belum tahu. Iya sih, Soalnya repot juga ya. Soalnya sepertinya industri masih mau terima nggak sih industri waktu pandemi COVID-19? kemarin tuh kalau di tempatku awal-awal mulai COVID Maret 2020 kemarin tuh anak-anak kan ada anak PKP tuh langsung ditarik balik semua. Jadi langsung mereka hilang gitu. Nah, kalau sekarang itu belum ada anak PKP yang masuk lagi. Terus aku sempat dengar-dengar itu, aku lupa di univ mana, itu dia PKP industri online. Jadi ya kayak dengerin ceramah. Nggak ada. Wadaw. Jadi kan nggak bisa langsung ke site-nya ngeliat produksi itu gimana. Ya minusnya di situ sih. Tapi karena pandemi ya daripada nggak dapat sama sekali ya kan, mungkin ya diusahakan apa yang bisa dikasih gitu. Ya itu sih yo, sedihnya. Aku tuh pengen banget tahu ke BPOM, ke Dinkes. Wah, online jadinya. Tapi nggak apa-apa sih, generasimu ini apa ya, lebih canggih di teknologi kayaknya, walaupun ya itu minusnya kurang pengalaman di lapangan langsung. Tapi kalian tuh udah familiar gitu sama Google Meet, Zoom. Jadi meeting Ya itu sih. masalah teknis kayaknya udah kayak nggak ada gitu. Kalau di tempatku itu karena apa ya, kadang Zoom itu masih bingung. Ini suaranya kok nggak keluar kayak gitu-gitu loh. Ya sama sih tempat kayak gitu. Ya ada plus minusnya lah. Ya semoga pandemi ini segera berakhir. Ya, semoga cepat selesai. Lisa, Jadi sejarah ini. enggak lah. Lisa mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman yang lagi dengerin podcastnya, buat adik-adik yang mungkin dari SMA galau mau masuk farmasi, atau teman-teman yang lagi farmasi kelas online sama kayak Lisa, mungkin ada pesan-kesan. Pesannya jangan takut, ambil aja farmasi kalau itu benar-benar passionmu dan kamu punya tujuan jelas di sana. Yang kamu butuhin itu cuma terus belajar, berkomitmen, dan sedikit bonek. Tapi tetap harus disertai doa karena endingnya ya Tuhan yang akan mampuin kamu sampai kamu jadi apoteker. Semangat. Mantap. Yanis, ada yang ingin disampaikan? Enggak sih, sudah cukup ya kayaknya. Ya buat Lisa udah cukup panjang. Hemat. Kak Yani hemat. Paket hemat ya.
buat Lisa tetap semangat, nggak apa-apa kuliah online, ya kan? Ya tadi kita udah bahas ada plus minusnya, tetap terus semangat terus. Kamu keren Lis, jadi asdos terus di rumah kamu tadi belajar apa? Bikin kue, terus nulis, keren sih menurutku. Respect. Mencoba produktif. Keren nggak apa Lis? Diterusin. Makin banyak nanti kamu apa ya keterampilanmu makin banyak itu kayaknya membantu banget deh nanti di masa depan itu bisa berguna kok. Nggak sia-sia. Oh ya, siap, makasih bos. Oke guys. Tetap semangat. Makasih ya Kak Anis. Ya. Dan Nita udah diajakin podcast. Sama-sama. Thank you ya semuanya yang sudah mendengarkan. See you di podcast berikutnya. Bye-bye. Bye.